Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan belajar tadabbur, mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang kita cintai, yang kita rindui, yang kita sayangi. Kita akan membahas beberapa ayat tentang surah Al-Jin, surah 72 di juz 29 ya. Surah Al-Jin. Akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Awal dari surat Al-Jin, di mana memberitakan, menginfokan kepada kita bahwa kelompok yang namanya Al-Jin ini ada yang kagum terhadap Al-Quranul Karim. Artinya di kalangan bangsa jin ada di kalangan mereka yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, sebagaimana juga manusia. Jadi semua golongan itu ada. Ada yang beriman, ada yang mukmin, ada yang mereka masih kafir, ada juga yang munafik dan seterusnya. Sehingga berkaitan dengan jin ini tentu memang ya, kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali para nabi, para rasul, yakni melihat secara langsung wujud aslinya. Sehingga Allah sampaikan di dalam surah Al-A'raf di ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia ya, melihat kalian. Dia dan kelompoknya itu melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, di tempat yang kalian tidak melihat mereka. Jadi mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Kecuali kalau mereka bertransformasi menjadi wujud-wujud yang kemudian mereka inginkan, misalnya berupa binatang, ya, atau misalnya berupa seperti yang sering disebut dengan istilah penampakan, untuk nakut-nakuti. Ya. Itu kesengajaan dari jin itu sendiri. Dia ingin menembus dimensi manusia gitu ya, bertransformasi entah menjadi binatang atau menjadi satu wujud yang kemudian untuk menakut-nakuti. Tapi itu yang jelas bukan wujud asli. Ya, dia bertransformasi. Ya, sering kemudian kita lihat ya di masyarakat ada yang menamainya, ada pocong lah, kuntilanak lah, genderuwo, atau kunyang, vampir dan sebagainya. Ya, itu adalah wujud transformasi, bukan wujud asli. Nah, di ayat pertama dari surah Al-Jin ini, qul uhiya,
Qul, katakanlah. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan, menyampaikan, menginformasikan kepada kita, ya. Uhiya ilayya, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku. Jadi Rasulullah SAW diminta oleh Allah SWT untuk mengatakan, untuk menyampaikan berita bahwa telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Annahu istama'a nafarum minal jin. Annahu, sesungguhnya, istama'a, telah mendengarkan, nafarum minal jin. Nafarun ini sekelompok, ya, jin yang berjumlah, ya, di antara 3 sampai 10. Jadi nafarun. Jadi sekelompok, sejumlah yang antara 3 sampai 10. Nafarum minal jin, dari kalangan jin. Dimana sebutan jin ini kan ya sebutan yang jasad yang kemudian berakal, tidak terlihat, dan diciptakan oleh Allah SWT dari an-nar, yaitu dari api. Dari api. Itulah jin. Ya. Kalau manusia mintin, ya, dari tanah, turab, dari tanah, gitu ya. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata, kelompok jin tadi itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar. Kami telah mendengar. Artinya sekelompok jin tadi, ya. Bahkan di dalam riwayat yang dimaksud dengan jin yang kemudian disampaikan berkaitan dengan ayat ini, atau yang kemudian menyimak bacaan Rasulullah SAW adalah jin dari suku Nasibin. Dan ini terjadi pada saat sholat subuh, ya, di Batn Nakhl, suatu tempat antara Mekah dan Taif, yang kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, menyimak bacaan Al-Qur'an. Lalu apa yang kemudian mereka simak dari Al-Qur'an itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yang mereka dapati dari Al-Qur'an, dan mereka pun mengatakan, sami'na, kami mendengar Al-Qur'an itu ajaib. Al-Qur'an itu ajaba, menakjubkan, menarik, istimewa. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW kepada bangsa jin, artinya bahwa Al-Quran itu disimak oleh mereka, Al-Quran itu didengarkan oleh mereka, Al-Quran itu bisa tersampaikan kepada bangsa jin melalui Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi memang ketika kita membaca Al-Quran, ya mungkin tidak disimak oleh teman-teman kita, keluarga kita, tapi bisa jadi disimak bacaan Al-Quran itu oleh bangsa jin. Cuman kita saja yang tidak menjangkau melihatnya. Ya, dan tanggapannya jin itu adalah yang kemudian akhirnya mereka beriman, sami'na Qur'anan ajaba, mereka takjub dengan hadirnya Al-Quran. Mereka takjub dengan susunan-susunan bahasa di dalam Al-Quran. Luar biasa. Bahkan kemudian di ayat kedua, ya, di ayat berikutnya, yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yahdi, Al-Quran itu memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan, ila rusydi, kepada jalan yang benar, kepada jalan petunjuk yang benar. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman bihi, dengannya, dengan Al-Quran itu. Jadi bangsa jin pun juga demikian. Ya, sebagaimana juga kita memahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah kemudian fa'amanna bih, maka kami beriman dengannya, dengan Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada
walan nusyrika, dan tidak akan nusyrika, kami mensekutukan, berbuat syirik, birabbina, dengan Tuhan kami, birabbina, dengan Tuhan kami, ahada, satu-satunya. Jadi satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Bahkan kemudian ya mereka bangsa jin itu, ya, setelah kemudian sekelompok jin itu di samping mengagumi Al-Quran, kemudian berjanji tidak akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Quran sebagai rusydi, sebagai jalan kebenaran, petunjuk. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, wa annahu, dan annahu, sesungguhnya, ta'ala jaddu rabbina, dialah Allah yang maha tinggi keagungannya, yaitu Tuhan kami itu. Jadi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Maka malu kita kalau kemudian kita jarang memuji Allah, ya. Ya, padahal kaum jin pun yang muslim, yang mukmin, mereka pun juga memuji-muji Allah, ya, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga harus demikian. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dan mattakhadha, dan tidaklah mengambil sahibatan, seorang istri, wala walada, dan juga tidak seorang anak. Artinya ini menjadi sebuah keyakinan tauhid di mana akidah, ya, tidak, bahwa Allah itu tidak beristri, tidak beranak. Ini pun sama difahami oleh bangsa jin juga demikian. Jin yang muslim, mereka pun juga mengakui bahwa Allah tidak beristri, Allah tidak beranak. Maka inilah yang kemudian menjadikan akidah kaum muslimin, kita semua, ya, yang harus kemudian kita pegang, yang harus diperkuat lagi, yang harus disadari betul, ya, di mana kita harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melihat bahwa sekelompok jin atau bangsa jin itu adalah sama-sama sebagai makhluk Allah, sehingga tidak pantas kemudian kita meminta tolong, ya, kepada mereka, misalnya dalam hal yang kemudian malah justru membuat kemusyrikan. Minta tolong yang dimaksud adalah minta tolong dalam konteks misalnya dimintai berkah atau dimintai perlindungan dan sebagainya. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari surah Al-Jin ini betapa jin pun mereka beriman kepada Allah. Memang ada sebagian di antara mereka yang masih belum beriman kepada Allah. Lalu kemudian disitulah fungsi di mana kemudian Al-Quran mengajak, ya, kita membaca Al-Quran ini ternyata juga bisa membuat bangsa jin kagum, dan akhirnya pun mereka bisa menerima Al-Quran, bisa menerima Islam, dan mereka pun menjadi muslim yang baik juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang istiqomah, seorang muslim yang selalu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akidah kita, tauhid kita, supaya senantiasa di jalan yang benar, di jalan yang sesuai yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.